Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu 'anil niran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidi wa syakirin walhamdulillahi alamin. Para pemirsa rahimakumullah, khususnya warga besar Mandua Kota Serang yang tentu dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan rezekinya kepada kita semua sehingga kita pada saat ini masuk kembali di bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, dalam kesempatan ini tentu pertama kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat, pengikut beliau dan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa rahimakumullah, dalam kesempatan ini tentu saya akan menyampaikan berkenaan dengan Ramadan dan tujuan Ramadan. Di bulan ini kita diwajibkan berpuasa, menahan hawa nafsu kita, keinginan-keinginan kita, menahan lapar dan haus dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tentu apa yang Allah tetapkan kepada kita memiliki tujuan. Apa tujuan berpuasa? Dalam ayat yang awal tadi saya sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas bahwa tujuan puasa adalah menjadikan kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Yang menjadi persoalan bagaimana sifat atau perilaku orang muttaqin ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Dalam hal ini tentu saya akan mengkaitkan dengan surat Ali Imran 113 sampai 116 yang menjabarkan tentang orang-orang muttaqin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddatil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, bahwa kita dianjurkan untuk kepada ampunan Allah dan kepada surga seluas langit dan bumi disediakan bagi orang muttaqin. Siapa mereka muttaqin? Maka ayat yang berikutnya itu menjelaskan, yaitu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Itu yang pertama. Orang muttaqin adalah orang yang senantiasa menafkahkan dari sebagian harta yang dia berikan kepadanya oleh Allah untuk dinafkahkan kepada orang-orang yang menjadi mustahiknya, baik dikala dia lapang maupun dia susah. Apalagi di bulan Ramadan, apapun yang kita infakkan di jalan Allah, tentu Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda. Kalau di bulan yang lain, Allah menjanjikan satu kebaikan dibalas dengan 10. Tapi di bulan ini tentu Allah lipat gandakan. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila. Fi kulli sumbalatin mi'atu habbah.
Dalam ayatnya Allah jelaskan bahwa perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta jalan Allah bagaikan dia menanam satu biji, dari satu biji itu tumbuh 7 cabang dan masing-masing cabang kan tumbuh 100 buah. Ini luar biasa. Tapi di bulan Ramadan Allah lipat gandakan lebih pada itu. Jadi orang yang muttaqin bertambah orang yang gemar bersedekah di jalan Allah. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul menyampaikan, ku anfusakum wala bisikit tamri. Jagalah dirimu dari api neraka sekalipun dengan sedekah dengan sebiji korma. Nah ini luar biasa. Ini orang muttaqin harus punya perilaku. Dia gemar bersedekah, gemar membantu orang lain, gemar memberikan bagian daripada yang dia miliki kepada orang lain untuk menyelesaikan masalah orang lain, menyenangkan orang lain. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, bahwa orang muttaqin adalah orang yang mampu menahan amarah. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan, laisa syadidu bisyur'ah. Bukan orang yang berani itu adalah orang yang mampu bergelut, mampu berkelahi. Walakin asyadidu may yamliku nafsin dal ghadabi. Tapi orang yang berani orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Fungsi bulan Ramadan atau fungsi puasa kita pada saat ini adalah untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Kita mengendalikan lapar dan dahaga kita, juga mengendalikan nafsu kita, terutama nafsu amarah kita. Ini fungsi daripada puasa. Maka termasuk tujuan pada puasa itu adalah menjadikan kita menjadi orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Wal afi anin nas, dan juga tidak hanya sekedar menahan hawa nafsunya, menahan amarahnya, tapi orang muttaqin adalah mampu memaafkan kesalahan orang lain. Ini bahwa dalam satu persoalan satu sama lain sering terjadi pertengkar sama lain. Maka umat Islam tidak dibolehkan untuk bermusuhan satu sama lain melebih pada 3 hari. La yahilu muslim yahjual fawqa salasin. Tidak boleh, tidak halal dia menjauhkan dari temannya, tidak mau tegur sapa sampai lebih 3 hari. Sebaik mereka adalah siapa saja mereka yang memulai mengulurkan tangannya, mengajak bersalaman, kemudian memaafkan. Ini adalah orang muttaqin. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang yang baik. Artinya orang muttaqin selalu berbuat baik. Selanjutnya, walladzina idza falu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallahu wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah, orang muttaqin juga apabila mereka melakukan satu kesalahan, zalim kepada diri sendiri, mereka segera mengingat Allah. Mereka segera minta ampun kepada Allah, menyadari kesalahan mereka dengan sadar, dengan merasa menyesal apa yang telah mereka lakukan, dan mereka tidak menunda-nunda untuk taubat kepada Allah. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, taubat adalah suatu perkara yang harus dianjurkan kepada kita. Semua kita dan Bani Adam punya kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua Bani Adam punya kesalahan, dan baik orang adalah mereka yang mau bertaubat dan segera minta ampun kepada Allah. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, suatu perbuatan yang kita lakukan salah dan keliru tentu merupakan kesalahan, dan kita tidak boleh menunda-nunda taubat itu. Harus segera kita bertaubat kepada Allah. Kenapa kita tidak akan tahu dan pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, tentu ada syarat-syarat orang bertaubat. Orang bertaubat adalah pertama, orang yang menyesali atas perbuatan yang pernah dia lakukan. Nah, maka dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan, an-nadamu at-taubah. Orang yang menyesal adalah orang yang taubat. Kalau dia merasa taubat dan melakukan taubat kepada Allah dan tidak menyesali perbuatan yang dia lakukan, maka dia belum disebut dengan taubat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah orang yang bertaubat selain dia merasa menyesal atas perbuatan yang pernah dilakukan, dia dengan sadar tidak akan pernah mengulang kembali perbuatan yang pernah dilakukan olehnya sampai kapanpun.
Ini disebut dengan taubat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Selain itu, orang yang taubat adalah orang yang harus merubah perilakunya, merubah sikapnya. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan, laisa bita'ibin man lam yughayyiru libasahu. Tidak disebut dengan bertaubat orang tidak merubah pakaiannya, merubah perilakunya. Kalau sebelumnya dia sering melalaikan sholat, maka orang yang bertaubat adalah orang yang setelah itu dia rajin melaksanakan sholat. Kalau sebelumnya dia sering menyakiti orang lain, setelah dia taubat, dia banyak menyenangkan orang lain. Ya. Nah, taubat ini harus kita lakukan kapanpun dan dimanapun dan bahkan setiap hari. Rasulullah menyatakan kepada kita, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Dan Rasulullah setiap harinya tidak kurang dari 100 kali beristighfar kepada Allah. Dalam hal ini kita pahami Rasulullah sebagai hamba yang sudah dijamin oleh Allah surganya, tapi beliau tetap beristighfar setiap harinya tidak kurang daripada 100 kali. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah sifat-sifat orang muttaqin. Nah, apabila sifat-sifat ini ada pada diri muttaqin, maka Allah akan menjanjikan pada mereka, ulaika lahum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka akan mendapatkan ampunan dari Tuhannya dan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berlaku kebaikan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah tausiah singkat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa ini sampai akhirnya puasa kita akan menjadi lebih baik dari hari ke hari dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.